Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia Zahra dengan NIM 3222156 dari program studi komputerisasi akuntansi Perguruan Tinggi STM IKMI Cirebon ingin menjelaskan dan mempraktikkan apa saja yang sudah saya pelajari dalam pertemuan kelima tentang mendapatkan bantuan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Bapak Yudhistira Ariwijaya MKom pada mata kuliah Sistem Operasi Jaringan. Pada video kali ini, saya akan mempraktikkan apa saja perintah-perintah dan fitur-fitur yang berhubungan dengan mendapatkan bantuan dan menemukan file. Langsung saja saya praktikkan perintah dasar yang pertama terkait dengan mendapatkan bantuan. Perintah yang pertama yaitu berfungsi untuk menampilkan tanggal hari ini. Kita dapat mengetikkan perintah date. Maka output yang dikeluarkan akan seperti ini. Lalu untuk mempelajari lebih lanjut tentang perintah, kita juga bisa menggunakan main page dengan mengetikkan perintah main dan date. Maka output yang ditampilkan di sini adalah yang dinamakan dengan main page itu sendiri. Nah, jika perintah main dapat menemukan main page berdasarkan perintah atau argumen yang diberikan, maka main page tersebut akan ditampilkan dengan menggunakan perintah less. Adapun tombol-tombol yang berguna yang terkait dengan perintah less yaitu yang pertama kita bisa mempraktikkan atau menekan tombol H, dan ketika kita sudah menekan tombol H, maka outputnya adalah seperti ini. Ini yang dinamakan perintah-perintah yang berhubungan dengan moving itu sendiri. Lalu untuk kembali ke dokumen sebelumnya, kita bisa mengetikkan atau menekan tombol key pada keyboard. Perintah yang selanjutnya adalah perintah yang berfungsi untuk mencari dokumen berdasarkan pencarian string. Kita akan mencoba mencari dokumen bernama file. Kita bisa ketikkan /file, maka outputnya akan seperti ini. Dan untuk melakukan pencarian lebih lanjut tentang output string ini, kita bisa mengetikkan atau menekan tombol N pada keyboard. Nah, kita bisa terus mengetikkan tombol N sampai kalimat yang bawahnya itu bertuliskan pattern not found. Ini artinya pencarian dokumen string ini sudah mencapai batasnya, yaitu sampai sini saja begitu. Lalu untuk bergerak mundur kembali, kita bisa menekan tombol shift plus N seperti ini. Nah, setelah kita membuka halaman main page, tentunya tidak semua nama perintah pasti kita ingat. Jadi, untuk membukanya kembali atau mengingatnya kembali tentang perintah-perintah itu, kita bisa menggunakan opsi strip K pada perintah main dan selanjutnya menambahkan argumen password. Kita coba ketikkan dulu perintah mainnya, lalu opsi strip K dan argumen password. Dan di sini akan ditampilkan daftar-daftar perintah pada main page. Adapun cara lainnya yaitu kita juga bisa menggunakan apropos password. Maka output yang dihasilkan oleh apropos password ini tentunya akan sama seperti kita menggunakan opsi strip K itu sendiri. Lalu jika dilihat dari daftar perintah ini, ada beberapa perintah yang memiliki nama sama. Nah, untuk melihat main page dengan nama yang sama ini, kita bisa mengetikkan perintah main strip F. Misalnya kita ingin mencari perintah passwd. Maka hasilnya adalah akan ditunjukkan perintah-perintah passwd dengan nomor yang tentunya berbeda dan fungsinya juga berbeda. Kemudian perintah selanjutnya yaitu untuk menampilkan main page pada bagian yang berbeda, kita bisa mengetikkan nomor bagian sebagai argumen pertama untuk perintah main itu sendiri. Kita ketikkan dulu main
Nah, untuk nomor bagiannya kita bisa lihat dari sini. Kita akan menuliskan nomor bagian pas WD yang 5 pas WD. Maka perintah ini akan dijalankan ketika kita mengetikkan enter. Kemudian kita kembali lagi ke prompt system dengan menekan tombol key pada keyboard. Adapun selain menggunakan perintah main strip F untuk mencari halaman page untuk sebuah nama, kita juga bisa menggunakan perintah what is. Kita coba cari what is. Perintahnya masih sama, yaitu pas WD. Dan output yang dihasilkan sama seperti ketika kita menggunakan perintah main strip F. Perintah yang selanjutnya adalah perintah yang dinamakan dengan info page. Hampir semua sistem fitur menggunakan atau memiliki main page. Beberapa fitur juga memiliki fitur yang lebih canggih. Nah, fitur yang lebih canggih inilah yang dinamakan dengan info page itu sendiri. Beberapa pengguna Linux juga menganggap bahwa info page ini lebih mudah dibaca, dan untuk mengoperasikannya kita bisa mengetikkan perintah info det untuk menampilkan info page yang berhubungan dengan perintah det. Maka outputnya adalah seperti ini. Pada info page ini, untuk melihat daftar perintah moving, kita bisa menekan tombol shift dan H secara berbarengan pada keyboard. Lalu setelah membaca perintah moving, kita bisa menekan tombol L pada keyboard untuk kembali ke dokumen sebelumnya. Lalu untuk menampilkan dokumen baru yang menunjukkan contoh det, kita harus mencari lebih dulu baris yang bertuliskan example of det. Seperti ini. Kita letakkan kursornya di mana saja, lalu tekan enter. Maka output yang diberikan akan seperti ini. Kemudian kita tekan tombol L untuk kembali ke dokumen sebelumnya. Lalu tombol key untuk keluar dari info page. Kemudian perintah yang selanjutnya adalah cara lain untuk mendapatkan bantuan. Kita bisa mengetikkan perintah det dan menggunakan opsi panjang strip help. Dan outputnya akan seperti ini. Selanjutnya, untuk melihat dokumen bantuan yang lebih rinci, kita bisa menggunakan perintah ls/usr/share/doc. Lalu, jika kita ingin melihat dokumen bantuan yang lebih rinci, kita bisa menggunakan perintah ls/usr/share/doc. Maka outputnya akan seperti ini. Ini adalah dokumen-dokumen bantuan yang lebih rinci daripada yang sebelumnya. Berbeda dengan main page dan info page, informasi yang terletak pada /usr/share/doc ini merupakan informasi yang lebih mendalam yang diperlukan oleh administrator sistem itu sendiri. Setelah kita mempraktikkan perintah-perintah yang berhubungan dengan mendapatkan bantuan, nah sekarang kita akan mempraktikkan perintah-perintah yang berhubungan dengan menemukan file. Perintah yang pertama yaitu perintah yang digunakan untuk mencari file dengan mudah. Kita bisa ketikkan perintah locate, dan misalnya kita akan mencari file yang bernama crontab. Kita ketikkan crontab, maka outputnya akan seperti ini. Dan di sini adalah nama direktorinya. Lalu perintah yang kedua adalah perintah yang digunakan untuk menemukan file yang baru saja diberi nama. Seperti misalnya kita akan mencari file yang bernama crontab, kita bisa gunakan perintah berikut. Locate strip B tanda kutip ganda /crontab tanda kutip ganda. Dan outputnya akan seperti ini. Namun, penggunaan perintah locate ini
menggunakan database yang secara tradisional dapat diperbarui sekali sehari, biasanya pada waktu malam. Database ini berisi daftar semua file yang ada di sistem saat database terakhir diperbarui. Akibatnya, file apapun yang kita kerjakan hari ini biasanya tidak dapat dicari dengan perintah locate itu sendiri. Nah, jika kita login dengan user root, kita bisa memperbaruinya secara manual dengan menjalankan perintah update b. Sebaliknya, jika kita login dengan user non-root, maka kita tidak bisa memperbarui file database ini. Solusi lainnya adalah untuk mencari file yang terbaru, kita bisa menggunakan perintah find. Perintah yang terakhir yang berhubungan dengan menemukan file, kita dapat menggunakan perintah whereis untuk mencari di mana sebuah perintah berada. Nah, perintah whereis ini tuh tidak bisa mencari sembarang file, hanya bisa digunakan untuk perintah dan main page saja. Langsung saja kita praktikkan perintah whereis strip b. Kita akan mencari lokasi perintah ls dan output yang dihasilkan adalah seperti ini. Selesai sudah video praktik pada pertemuan 5, yaitu tentang mendapatkan bantuan. Mohon maaf bila saya ada salah dalam penyebutan kata, nama, dan sebagainya. Video ini sangat jauh dari kata sempurna, maka dari itu saya sangat mengharapkan kritik dan sarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.